Fajar, anak yatim piatu miskin, selalu dihina dan difitnah warga desa. Setiap hari ia diusir, lapar, dan sendirian. Tapi takdir mulai berubah saat ia menolong seekor ular besar yang terluka di hutan. Keberanian kecilnya itu ternyata membuka jalan bagi nasib yang tak pernah ia bayangkan. Kehidupan yang penuh kejutan dan perubahan besar. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan hutan lebat, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Fajar. Usianya baru 15 tahun. Tetapi wajahnya terlihat lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena penyakit yang datang tiba-tiba 2 tahun lalu, hidup Fajar berubah sepenuhnya. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk tua peninggalan orang tuanya, di ujung desa yang jarang dilewati orang. Dinding rumah itu terbuat dari anyaman bambu yang sudah berlubang di beberapa bagian. Atapnya bocor saat hujan turun deras. Lantainya masih tanah. Dingin saat malam dan berdebu saat siang. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, Fajar sudah bangun. Ia menimba air dari sumur umum, lalu membersihkan halaman kecil di depan rumahnya. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang mengawasinya. Ia melakukannya karena terbiasa hidup teratur sejak kecil. Ibunya dulu selalu mengajarkan untuk tetap rapi walaupun hidup dalam kekurangan. Kenangan itu masih ia pegang erat. Seolah menjadi satu-satunya harta yang tidak bisa dirampas siapapun. Tubuh Fajar kurus. Kulitnya sedikit gelap karena sering bekerja di bawah terik matahari. Pakaiannya sederhana dan sudah beberapa kali dijahit ulang karena sobek. Meski begitu, ia selalu berusaha tampil bersih. Ia tidak ingin dikasihani, dan juga tidak ingin dianggap lemah. Di dalam hatinya, ada tekad untuk bertahan hidup dengan cara yang jujur. Desa tempat Fajar tinggal sebenarnya tidak terlalu besar. Rumah-rumah berdiri berdekatan. Sebagian sudah berdinding tembok dan beratap genteng merah. Suasana desa terlihat tenang dari luar, tetapi tidak semua orang memiliki hati yang hangat. Sejak orang tuanya tiada, Fajar mulai merasakan perubahan sikap sebagian warga. Tatapan yang dulu biasa saja kini terasa berbeda. Ada yang memandangnya dengan iba. Ada pula yang memandangnya dengan curiga. Namun Fajar memilih diam. Ia tidak pernah membalas pandangan itu dengan kebencian. Setiap kali melewati jalan setapak di antara sawah, ia berjalan dengan kepala sedikit tertunduk, bukan karena malu, tetapi karena ia sudah terbiasa menghadapi dunia sendirian. Dalam usianya yang masih muda, ia belajar satu hal penting. Hidup tidak selalu adil, tetapi ia tetap harus melangkah. Di tengah kesunyian gubuk kecilnya, di antara suara angin yang menyusup lewat celah dinding bambu, Fajar tumbuh menjadi anak yang kuat tanpa banyak bicara. Ia tidak punya keluarga untuk mengadu, tidak punya tempat bersandar. Yang ia miliki hanyalah dirinya sendiri, kenangan tentang orang tuanya, dan harapan kecil bahwa suatu hari hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Untuk bertahan hidup, Fajar tidak pernah memilih-milih pekerjaan. Sejak pagi hingga menjelang sore, ia berjalan menyusuri desa mencari siapapun yang membutuhkan tenaga tambahan. Kadang ia membantu petani mencabut rumput liar di sawah, meski kakinya harus terendam lumpur berjam-jam di bawah terik matahari. Kadang ia memanggul karung padi ke lumbung milik warga yang lebih mampu. Upahnya tidak besar. Seringkali hanya diberi beberapa lembar uang kecil atau sekadar sebungkus nasi dengan lauk sederhana. Namun bagi Fajar, itu sudah cukup untuk membuatnya bisa bertahan satu hari lagi. Saat musim kemarau tiba dan sawah-sawah mulai mengering, pekerjaan semakin sulit didapatkan. Fajar terpaksa masuk ke pinggir hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Ia mengikat kayu-kayu itu dengan tali bekas, lalu memanggulnya di punggung yang masih muda tetapi sudah terbiasa menahan beban berat. Kayu tersebut kemudian ia jual ke pasar kecil di desa sebelah. Jaraknya cukup jauh dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Meski lelah, Fajar tidak pernah berhenti di tengah jalan. Ia tahu, jika ia menyerah hari itu, maka malamnya ia tidak akan punya makanan. Malam hari di gubuknya sering terasa sunyi dan panjang. Tidak ada lampu listrik, hanya lampu minyak kecil yang cahayanya redup. Ia biasa duduk bersila di lantai tanah sambil menghitung uang hasil kerjanya. Jika uangnya cukup,
ia akan membeli beras untuk dimasak keesokan hari. Jika tidak cukup, ia hanya meminum air putih dan mencoba tidur lebih cepat agar rasa lapar tidak terlalu terasa. Walaupun hidupnya keras, Fajar tidak pernah terlihat mengeluh kepada siapapun. Ia jarang berbicara panjang, apalagi menceritakan kesulitannya. Baginya, kesedihan bukan untuk diumbar. Ia lebih memilih menyimpannya sendiri. Saat melihat anak-anak lain seusianya berangkat sekolah dengan seragam rapi, hatinya memang sempat terasa perih. Dulu ia juga bersekolah, duduk di bangku kelas dengan buku-buku sederhana. Namun setelah orang tuanya tiada, ia tidak mampu lagi membayar kebutuhan sekolah. Ia terpaksa berhenti dan mulai bekerja penuh waktu. Meski begitu, Fajar tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam rasa iri. Ia tetap menyapa orang dengan sopan, tetap membantu jika ada yang meminta tolong. Ia percaya bahwa bekerja dengan jujur adalah satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh. Dalam diamnya, ada harapan kecil yang terus ia jaga. Harapan bahwa suatu hari, kerja kerasnya akan membawa perubahan. Bukan perubahan besar yang membuatnya kaya raya, tetapi perubahan yang cukup untuk membuatnya hidup tanpa rasa takut akan kelaparan esok hari. Walaupun Fajar dikenal rajin dan pekerja keras, tidak semua warga desa menyukainya. Sejak orang tuanya meninggal, sebagian orang mulai memandangnya dengan curiga. Mereka menganggapnya berbeda, bahkan sebagai anak yang membawa sial. Setiap kali Fajar lewat di jalan desa, sering terdengar bisik-bisik dan tatapan sinis yang menusuk hati. Ada yang menyinggung soal nasibnya yang yatim piatu. Ada yang meremehkan karena rumahnya yang reot dan pakaiannya yang lusuh. Kata-kata itu tidak hanya melukai hati, tetapi juga membuatnya merasa semakin sendirian. Beberapa anak muda di desa bahkan mulai menertawakannya di belakang. Lihat Fajar, anak miskin itu, selalu kotor dan lusuh, kata mereka sambil menunjuk dengan jari. Fajar hanya menunduk, berjalan lebih cepat, dan berusaha mengabaikan ejekan itu. Meski hatinya perih, ia sudah terbiasa hidup dalam kesendirian dan tahu bahwa membalas kata-kata orang hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih menahan emosi dan fokus pada pekerjaannya, berharap suatu hari orang-orang akan menilai dirinya dari tindakan, bukan dari penampilannya. Namun, ejekan itu tidak berhenti sampai di situ. Beberapa warga mulai membuat cerita yang membesar-besarkan kesalahan kecilnya. Jika ada barang yang hilang di pasar, mereka cepat menuduh Fajar. Jika ada pertengkaran kecil antara anak-anak, Fajar selalu dijadikan kambing hitam. Suasana yang dulunya tenang mulai berubah menjadi penuh kecurigaan setiap kali Fajar muncul. Setiap langkahnya diawasi, setiap gerak-geriknya dipantau. Ia merasa seperti hidup di tengah mata yang selalu menilai, tanpa ada yang benar-benar peduli. Kondisi ini membuat Fajar sering menghabiskan waktu di gubuknya sendiri. Ia jarang bermain dengan anak-anak lain, jarang berbicara dengan tetangga. Meski demikian, hatinya tetap lembut dan tulus. Ia tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Ia tahu, dendam hanya akan membuat hidupnya semakin berat. Dalam kesendiriannya, Fajar belajar untuk tetap tegar, menahan rasa sakit, dan tetap percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Setiap kali ia membantu warga, seperti membawa air atau membersihkan halaman, ada yang mengkritiknya. "Ah, jangan terlalu baik. Nanti malah dimanfaatkan orang miskin," kata salah satu tetangga sambil menatapnya sinis. Kata-kata itu tidak membuat Fajar berhenti menolong. Justru ia semakin yakin bahwa menolong orang adalah bagian dari hidupnya, meskipun orang-orang di sekitarnya tidak mengapresiasi. Konflik sosial ini mulai terasa menekan hatinya. Fajar menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang melawan kerasnya hidup dan kelaparan, tetapi juga terhadap pandangan buruk dan prasangka orang-orang di sekitarnya. Di usianya yang masih muda, ia sudah belajar bahwa dunia tidak selalu adil, dan kebaikan tidak selalu langsung dibalas dengan kebaikan. Namun, tekadnya tetap sama. Ia akan hidup dengan cara yang jujur, bekerja keras, dan menjaga hati tetap bersih, walau sepi dan dihina. Dalam kesendirian itu, Fajar juga mulai mengamati desa dari jauh. Ia melihat siapa yang benar-benar tulus, siapa yang hanya pura-pura baik, dan siapa yang hanya senang menilai orang lain.
Setiap hari menjadi pelajaran hidup baginya, pelajaran tentang ketulusan, tentang kesabaran, dan tentang keberanian menghadapi hinaan. Ia tahu, suatu hari nanti, dunia akan menilai dirinya bukan dari kata-kata orang, tetapi dari tindakannya sendiri. Dan harapan itu menjadi cahaya kecil yang selalu ia pegang, meskipun sekelilingnya penuh keraguan dan cemoohan. Suatu hari, ketika pagi baru menembus celah-celah atap rumahnya, desa digemparkan oleh hilangnya seekor ayam milik seorang warga kaya bernama Pak Arman. Ayam itu terkenal karena bulunya yang indah dan harganya cukup mahal. Warga berkumpul di halaman rumah Pak Arman, menebak-nebak siapa yang mungkin mencurinya. Tanpa pikir panjang, mata semua orang tertuju pada Fajar. Ia yang dikenal sebagai anak miskin, yatim piatu, dan sering sendirian dianggap, paling mungkin, melakukan pencurian itu. Fajar sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Ia sedang mengumpulkan rumput untuk dijual ke pagi itu, jauh dari rumah Pak Arman. Ketika seorang tetangga mendatanginya dan menuduh, "Kau yang mencuri ayam Pak Arman, kan?" Fajar hanya diam. Kata-kata itu terdengar begitu menekan, seolah beban dunia jatuh di pundaknya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa, tetapi penjelasannya diabaikan. Suara-suara warga semakin keras, dan ejekan mulai bersahut-sahutan. "Lihat dia. Anak miskin itu pasti mencuri karena lapar," kata seorang ibu sambil menunjuk Fajar dengan jari gemetar. Kata-kata itu menusuk hati Fajar, tapi ia tetap menahan tangis. Ia tahu, jika ia membela diri dengan emosi, warga hanya akan semakin yakin bahwa ia bersalah. Ia menarik napas panjang, mencoba tetap tenang, tetapi tubuhnya gemetar menahan sakit di hatinya. Warga tidak peduli pada fakta atau bukti. Mereka hanya menilai dari penampilan dan status Fajar. Rumahnya reyot, pakaiannya lusuh, dan ia sendirian tanpa orang tua. Semua itu menjadi alasan mereka untuk menuduhnya. Bahkan beberapa anak muda desa, yang biasanya suka mengejek dari jauh, kini ikut berteriak di kerumunan. "Tangkap dia! Jangan biarkan pencuri bebas!" Teriak mereka sambil menepuk-nepuk tubuh Fajar. Fajar mencoba mundur, tetapi setiap langkahnya terasa seperti dijebak. Jalan keluar tampak tertutup oleh warga yang mengelilinginya. Hatinya terasa sesak. Ia merasa dunia sedang memutar jarum ke arah yang salah, menudingnya sebagai penjahat padahal ia tidak melakukan apapun. Rasa sakit di dada semakin membesar, bukan hanya karena tuduhan itu, tetapi karena tidak ada seorang pun yang membelanya. Semua orang di desa seolah setuju bahwa ia bersalah. Dalam sekejap, fitnah itu menyebar lebih cepat daripada angin. Bahkan warga yang biasanya ramah mulai melihatnya dengan mata curiga. Anak-anak yang dulu bermain sebentar dengannya kini menjauh. Bahkan anjing-anjing di desa seolah menatapnya berbeda, menambah kesepian yang sudah lama ia rasakan. Hanya Fajar yang tetap diam, menahan air mata yang ingin tumpah. Di tengah kerumunan itu, Pak Arman mendekat dengan wajah merah padam karena marah. "Kau yang mencuri ayamku, kan, Fajar?" Suaranya terdengar keras dan tajam. Fajar menunduk, tidak mampu menjawab. Ia tidak punya bukti, tidak punya saksi, dan tidak punya siapapun yang bisa membelanya. Dunia terasa runtuh di sekitarnya. Tanpa peringatan, warga mulai mendorongnya keluar dari halaman rumah Pak Arman. "Kalau memang tidak mau jujur, pergilah dari desa ini," teriak seorang tetua sambil menunjuk ke jalan setapak yang menuju hutan. Fajar menatap ke sekeliling, mencari setitik keadilan, tetapi yang ia lihat hanyalah wajah-wajah yang penuh amarah dan prasangka. Di saat itu, ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menolongnya. Fitnah itu telah memutuskan nasibnya sebelum ia sempat membela diri. Dengan langkah berat, Fajar mulai meninggalkan desa. Hatinya sakit bukan hanya karena dituduh, tetapi karena dunia yang ia anggap rumah kini menolak keberadaannya. Ia membawa tas kecil berisi pakaian lusuh, dan setiap langkahnya seolah semakin jauh dari harapan. Fitnah itu menjadi titik awal perubahan hidupnya, awal dari penderitaan yang akan menguji ketulusannya, kesabarannya, dan keberaniannya menghadapi dunia yang kejam. Warga desa tidak menunggu lama. Begitu tuduhan mencuri ayam terdengar, mereka bergerak cepat untuk mengusir Fajar.
Beberapa tetua desa ikut mendorongnya keluar halaman Pak Arman, sementara anak-anak muda menertawakannya dan memaki dengan suara keras. "Pergi dari desa ini. Kau tidak pantas tinggal di sini," teriak salah seorang sambil menunjuk jalan setapak yang menuju hutan. Fajar menunduk, tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak melawan. Ia tahu, jika ia membalas, warga hanya akan semakin marah dan menuduhnya lebih parah lagi. Fajar berjalan perlahan sambil menggenggam tas kecil berisi pakaian lusuh dan beberapa keping uang yang ia kumpulkan dari bekerja beberapa hari terakhir. Langkahnya berat, seolah tanah di bawah kakinya menolak untuk menopang tubuhnya yang kurus. Setiap kali menoleh ke belakang, ia melihat wajah-wajah yang dulu ia anggap tetangga, kini penuh kemarahan dan cemoohan. Ada rasa sakit yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sakit karena difitnah, sakit karena ditolak, sakit karena dunia yang seharusnya menjadi rumah baginya kini menolak keberadaannya. Mata Fajar mulai basah. Ia menahan air mata agar tidak jatuh, tetapi rasanya sulit menahan. Ia merasa seperti semua orang yang ia kenal telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, berjalan menyusuri jalan setapak yang berliku menuju hutan. Angin pagi meniup rambutnya yang kusut, mengibaskan tas kecil di punggungnya, seolah juga menandakan bahwa dunia ini benar-benar menjauhkannya. Di sepanjang jalan, ia melewati sawah-sawah yang dulunya pernah ia bantu tanam. Kini semua terlihat asing, seolah bukan bagian dari dunianya lagi. Burung-burung beterbangan dari pohon ke pohon, dan suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya, membuat Fajar semakin sadar akan kesepiannya. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti jalan setapak yang membawanya lebih jauh dari desa. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan bagian dari hidupnya, meninggalkan kenangan tentang orang tua, rumah, dan semua yang pernah ia cintai. Saat melewati pohon-pohon besar di pinggir hutan, Fajar berhenti sejenak. Ia duduk di bawah satu pohon yang rindang, menatap langit yang mulai cerah. Rasa lapar mulai menusuk perutnya. Tubuhnya lelah, dan hatinya hancur. Ia menatap tas kecilnya, berisi pakaian lusuh dan sedikit uang, dan berpikir, apa aku akan selamat dari semua ini? Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang menyejukkan, seakan memberikan sedikit hiburan di tengah kesedihan yang begitu pekat. Fajar menutup mata sejenak, mengumpulkan sisa kekuatannya. Ia tahu bahwa berhenti di sini bukanlah pilihan. Tidak ada siapapun yang bisa membantunya. Tidak ada tempat yang menunggu. Dunia yang ia kenal telah menolaknya. Ia harus terus berjalan, meskipun tidak tahu kemana arah yang benar. Dalam hatinya, ada ketakutan yang besar, ketakutan akan kelaparan, kesepian, dan kegelapan yang mungkin menunggu di hutan. Tetapi di balik ketakutan itu, ada sedikit cahaya kecil, tekad untuk bertahan hidup, sekuat apapun dunia menolaknya. Dengan perlahan, Fajar berdiri, mengikat tas di punggungnya lebih erat, dan melanjutkan perjalanan ke hutan. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia harus maju. Pengusiran itu bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga ujian pertama dari hidup yang akan menguji keberanian, ketabahan, dan ketulusannya. Tidak ada jalan kembali ke desa, hanya jalan ke depan, ke arah yang tidak pasti, yang akan membawanya pada sebuah takdir yang belum ia ketahui. Perjalanan itu dimulai dengan hati yang patah, tubuh yang lelah, tetapi dengan tekad yang tidak pernah padam. Fajar meninggalkan desa, dihina, difitnah, dan diusir. Namun ia membawa satu hal yang tidak bisa diambil siapapun darinya. Keberanian untuk terus hidup dan berharap, walaupun dunia menutup pintu di hadapannya. Menjelang sore, Fajar akhirnya sampai di tepi hutan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Pohon-pohon tinggi menjulang, menutupi sebagian langit dengan dedaunan lebatnya. Udara di sana terasa lebih sejuk, tetapi juga membawa rasa asing yang membuat hatinya sedikit takut. Disinilah ia harus menghabiskan malam pertamanya setelah diusir dari desa. Sendirian, tanpa orang tua, tanpa teman, tanpa tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah. Ia berjalan pelan menyusuri jalan setapak kecil di antara semak belukar, mencari tempat yang agak datar untuk duduk. Akhirnya, ia menemukan sebuah gundukan tanah kering di bawah pohon besar. Disinilah ia memutuskan untuk berhenti, meletakkan tas kecilnya,
dan duduk bersila. Tubuhnya pegal dan lelah setelah berjalan sepanjang siang, tetapi rasa lapar yang menusuk perut membuatnya lebih sulit tidur. Ia hanya menatap tanah, mencoba menenangkan diri, tetapi setiap suara ranting patah atau dedaunan bergesekan membuatnya terkejut. Malam semakin larut. Suara hutan mulai terdengar jelas. Jangkrik bersahutan, burung malam terbang melintas, dan angin meniup dedaunan hingga berbunyi gemerisik. Fajar merasakan kesepian yang begitu dalam, lebih dalam dari sebelumnya. Ia membayangkan wajah orang tuanya, bagaimana mereka dulu menyapanya dengan hangat setiap pagi, bagaimana ibunya selalu menyiapkan sarapan sederhana, dan ayahnya yang selalu tersenyum saat melihatnya bermain di halaman rumah. Semua kenangan itu kini terasa begitu jauh dan tak mungkin kembali. Rasa sedih dan takut bercampur menjadi satu. Fajar menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Hatinya terasa hancur karena tidak ada seorang pun yang menolongnya, tidak ada yang percaya padanya, dan tidak ada yang mau mendengar pembelaannya. Ia merasakan dunia begitu kejam dan tidak adil. Namun di balik kesedihan itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, tekad untuk tidak menyerah. Ia sadar, jika ia menyerah malam itu, ia tidak akan pernah bangkit lagi. Fajar kemudian mencoba menyiapkan tempat tidur seadanya. Ia menggulung pakaian lusuhnya sebagai bantal, dan menutup tubuhnya dengan sehelai kain tipis yang dibawanya. Meski dingin, ia mencoba menahan diri agar tidak gemetar terlalu keras. Perasaan takut tetap ada, tapi ia mencoba menguasainya. Ia berbisik pelan dalam hati, "Aku harus bertahan. Aku tidak punya siapa-siapa, tapi aku masih punya diriku sendiri." Saat malam semakin pekat, pikirannya mulai mengembara. Ia membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, hujan deras, binatang buas, atau tersesat di hutan. Tapi setiap kali rasa takut muncul, ia mengingat orang tuanya dan ajaran mereka tentang keberanian dan ketulusan. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengulang pesan itu dalam hati, bahwa hidup memang penuh ujian, tetapi ketulusan hati dan keberanian bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Meski kesendirian begitu menekan, Fajar mulai merasakan ketenangan kecil. Ia menyadari bahwa di tengah hutan ini, ia benar-benar sendiri, dan itu memberinya kesempatan untuk berpikir jernih dan mengumpulkan kekuatan. Malam itu, duduk di bawah pohon besar, dengan suara hutan sebagai satu-satunya teman, Fajar mulai belajar bahwa hidup tidak selalu memberikan kenyamanan. Terkadang, yang tersisa hanyalah kesendirian dan rasa takut, dan dari sanalah keberanian sejati muncul. Di bawah langit malam yang gelap, dengan bintang-bintang yang berkelip redup di sela dedaunan, Fajar menutup mata sebentar dan menarik napas panjang. Ia tahu, meski malam ini terasa panjang dan menakutkan, esok adalah hari baru. Dan di hari baru itu, hidupnya mungkin akan berubah, meski ia belum tahu bagaimana. Satu hal yang pasti, Fajar bertekad untuk bertahan, walau sendirian di hutan yang sepi, menunggu nasib yang belum ia mengerti. Ketika malam mulai semakin gelap dan hutan terdengar semakin sunyi, Fajar merasa seolah setiap langkahnya diperhatikan oleh bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Angin dingin meniup daun-daun kering hingga berdesir, membuat rasa takutnya semakin menebal. Ia menempel di batang pohon, mencoba menenangkan napas yang memburu. Hatinya bergemuruh karena kesendirian ini membuat setiap suara menjadi menakutkan. Namun, di balik rasa takut itu, ada juga rasa penasaran, sebuah naluri halus yang membuatnya tetap menatap sekeliling dengan mata waspada. Tiba-tiba, dari balik semak tebal, terdengar suara desisan panjang yang tajam. Fajar menoleh dengan cepat. Jantungnya seakan berhenti beberapa detik. Di depan matanya, seekor ular besar muncul. Tubuhnya berwarna gelap mengkilap, menunduk di tanah dengan gerakan lambat yang menegangkan. Ular itu tampak kesakitan. Tubuhnya terjerat dalam semacam perangkap kawat yang melingkari tubuhnya dengan kuat. Setiap gerakan membuat desisan tajam terdengar, seperti jeritan kesakitan yang membuat udara di sekitarnya semakin tegang. Fajar menelan ludah dan mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang. Ular itu sangat besar. Mungkin salah satu yang terbesar yang pernah ia lihat. Matanya yang tajam menatap Fajar dengan intens, seolah menilai niatnya. Rasa takut hampir membuatnya ingin berlari,
Tapi sesuatu dalam hatinya menahan langkah itu. Ia tahu, makhluk ini tidak bersalah atas kesalahannya sendiri. Dan di balik rasa takut itu, hatinya merasa iba. Ia melihat luka-luka di tubuh ular itu, bekas kawat yang membekas dan membuat hewan itu kesakitan. Fajar berdiri terpaku, memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia tahu resikonya besar. Satu gerakan salah bisa membuatnya terluka parah atau lebih buruk lagi. Namun nalurinya mengatakan sesuatu yang sederhana namun kuat. Hewan itu membutuhkan pertolongan, dan ia mungkin satu-satunya yang bisa membantu. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, dan melangkah perlahan ke arah ular dengan hati-hati. Dengan tangan gemetar, Fajar mendekat, memperhatikan kawat yang menjerat tubuh ular. Ia ingat bagaimana ayahnya dulu pernah menolong hewan-hewan yang terluka di sekitar desa. Ia membayangkan wajah ayah dan ibunya, dan bagaimana mereka selalu mengajarkan untuk bersikap baik dan membantu makhluk lain tanpa pamrih. Keyakinan itu memberinya keberanian. Aku harus mencoba, bisiknya dalam hati. Fajar merunduk, mencari cara terbaik untuk membuka perangkap itu tanpa membuat ular semakin kesakitan. Dengan hati-hati, ia mulai melonggarkan kawat dengan batu kecil yang ia temukan di sekitar pohon. Ular itu tetap diam, hanya sesekali menggerakkan tubuhnya perlahan. Fajar menahan napas, takut gerakannya salah dan ular itu tiba-tiba menyerang. Ia tetap tenang, mengingat bahwa ketenangan adalah satu-satunya cara agar keduanya selamat. Beberapa menit terasa seperti jam. Akhirnya, Fajar berhasil melonggarkan kawat terakhir. Tubuh ular besar itu mulai bebas, dan ia menarik napas panjang seolah lega. Yang mengejutkan, ular itu tidak menyerang. Ia hanya menatap Fajar dengan mata besar yang penuh misteri, seperti menilai kebaikan di hati anak itu. Kemudian, dengan gerakan lambat, ia merayap ke semak-semak dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Fajar berdiri di tempatnya, tubuhnya masih gemetar, tetapi ada rasa hangat yang memenuhi dada. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi kepuasan dan lega. Ia baru saja melakukan sesuatu yang berani, sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan. Malam itu, sendirian di tengah hutan yang sepi, Fajar mulai menyadari satu hal penting, kebaikan dan keberanian, meski dilakukan tanpa penonton, selalu memiliki kekuatan sendiri. Suara hutan yang tadi menakutkan kini terasa lebih tenang. Angin meniup lembut. Dedaunan bergesekan dengan irama damai, seakan memberi penghargaan atas keberaniannya. Fajar duduk kembali di bawah pohon besar, memandang bintang-bintang yang mulai tampak di sela ranting pohon. Hatinya campur aduk, takut, lega, tetapi juga ada rasa penasaran. Apakah pertemuan malam ini akan mengubah hidupnya suatu hari nanti? Dalam keheningan hutan, anak yatim itu menutup mata sebentar. Merasakan bahwa malam ini bukan sekadar ujian keberanian, tetapi awal dari sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Fajar berdiri terpaku beberapa saat setelah ular besar itu perlahan menghilang ke dalam semak-semak. Tubuhnya masih gemetar, jantungnya berdetak kencang, dan tangannya terasa dingin karena adrenalin yang baru saja meluap. Meski begitu, sesuatu dalam hatinya menahan rasa takutnya untuk pergi begitu saja. Nalurinya mengatakan bahwa makhluk itu tidak bersalah atas kesakitan yang dideritanya, dan ia merasa terdorong untuk melakukan lebih dari sekadar menonton dari jauh. Ia tahu, jika ia tidak bertindak, luka ular itu bisa semakin parah dan mungkin ia tidak akan bertahan hidup. Rasa takut masih membayang di kepalanya. Ular itu sangat besar, lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat. Satu gerakan salah bisa membuatnya terluka atau bahkan lebih buruk. Ia mengingat semua cerita yang ia dengar tentang ular di hutan, tentang gigitan mematikan yang bisa merenggut nyawa hanya dalam beberapa menit. Namun, di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih kuat, empati. Ia membayangkan bagaimana rasanya terluka dan kesepian, sendirian di tengah hutan tanpa seorang pun yang menolong. Ia tahu rasa itu, karena ia sendiri telah mengalami kesepian dan ketakutan yang serupa. Fajar menarik napas panjang dan menenangkan diri. Ia memutuskan untuk mendekat perlahan, dengan langkah hati-hati agar tidak mengejutkan ular itu. Matanya menatap tubuh ular yang masih terjerat kawat di bawah semak, memperhatikan setiap gerakan perlahan hewan itu. Tubuhnya kurus,
tetapi hatinya dipenuhi tekad. Ia tahu bahwa keberaniannya malam itu mungkin akan menentukan hidup atau mati ular itu. Ia menunduk, menahan napas, dan meraih kawat dengan tangan gemetar. Dengan penuh kehati-hatian, Fajar mulai mencoba melonggarkan ikatan kawat. Ia merasakan ketegangan di setiap gerakan. Takut kawat itu bisa melukai ular lebih parah. Ular itu sesekali menggerakkan kepalanya, mendesis pendek, seakan mengingatkan Fajar agar berhati-hati. Tetapi anak itu tetap fokus, mengingat pelajaran yang pernah diberikan ibunya. Selalu lakukan yang benar, meski dunia menakutkan dan sulit. Kata-kata itu berulang di kepalanya, memberi keberanian yang perlahan menguatkan langkahnya. Saat Fajar terus bekerja membuka kawat, pikirannya mulai tenang. Ia mengatur napas dan memperlambat gerakan tangan, memastikan setiap langkah aman. Ia bahkan menggunakan potongan kain dari bajunya untuk membalut bagian tubuh ular yang terluka akibat kawat. Setiap gerakan terasa berat, tetapi ia tidak menyerah. Ia menyadari bahwa ketulusan dalam menolong, meski tanpa pamrih, adalah satu-satunya hal yang bisa ia berikan malam itu. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Ular itu tetap diam, sesekali mendesis, tetapi tidak menyerang. Fajar menahan napas, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan sisa kawat. Akhirnya, dengan sedikit usaha terakhir, kawat itu terlepas. Tubuh ular itu bergerak perlahan, menatap Fajar dengan mata besar yang memancarkan rasa lega. Anak itu menahan senyum kecil, merasakan kepuasan yang hangat memenuhi dada. Ular itu tidak langsung pergi. Ia menatap Fajar beberapa saat, seolah mengenali kebaikan di hatinya. Fajar berdiri, menunduk, dan menatap balik, merasakan hubungan aneh tapi kuat antara dirinya dan makhluk itu. Malam itu, di tengah hutan yang gelap, Fajar belajar satu hal penting. Keberanian tidak selalu berarti melawan. Kadang, keberanian adalah memilih untuk tetap tenang, membantu, dan percaya pada hati, meski dunia di sekeliling terlihat menakutkan. Ketika ular akhirnya merayap masuk ke semak dan menghilang dalam kegelapan, Fajar berdiri di tempatnya beberapa saat. Tubuhnya gemetar bukan karena takut lagi, tetapi karena perasaan lega dan bangga. Malam yang awalnya menakutkan kini terasa penuh arti. Ia tahu, keputusan berani ini bukan hanya menyelamatkan ular, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan yang belum ia pahami sepenuhnya. Sebuah awal dari takdir yang mungkin akan membalik hidupnya suatu hari nanti. Setelah ular besar itu menghilang ke dalam semak, Fajar duduk kembali di bawah pohon besar. Tubuhnya masih gemetar, tetapi hatinya kini terasa lebih ringan. Suasana hutan malam itu berbeda dari sebelumnya. Suara jangkrik, angin yang mengibaskan dedaunan, dan aroma tanah basah yang lembab seakan menyelimuti dirinya dengan ketenangan. Fajar menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan keheningan menyapa pikirannya. Malam itu memberinya ruang untuk merenung, jauh dari ejekan dan fitnah desa yang telah mengusirnya. Dalam kesendirian itu, Fajar mulai menilai hidupnya. Ia memikirkan segala hal yang terjadi sejak orang tuanya tiada, betapa kerasnya dunia, betapa dinginnya hati sebagian orang, dan betapa beratnya perjuangan untuk sekadar bertahan hidup. Ia menyadari bahwa malam ini adalah salah satu momen penting dalam hidupnya, sebuah titik di mana ketakutan dan kesendirian diuji secara bersamaan. Tetapi, di balik semua itu, ada satu hal yang tetap ia pegang, hati yang tulus dan keberanian untuk menolong meski tidak ada yang menyaksikan. Fajar mengingat kembali semua hinaan yang ia terima di desa. Bagaimana tetangga menatap sinis, bagaimana anak-anak muda menertawakannya, dan bagaimana fitnah tentang ayam yang hilang menghancurkan reputasinya. Semua itu terasa begitu berat, tetapi malam ini, setelah menolong ular yang terluka, ia merasa seolah sedikit beban itu terangkat. Ada rasa damai kecil yang mengalir di dalam dirinya, seperti cahaya tipis yang menyinari lorong gelap hidupnya. Ia menyadari, meski dunia bisa kejam dan penuh prasangka, kebaikan tetap memiliki tempatnya sendiri. Ia pun mulai berpikir tentang makna keberanian. Keberanian bukan hanya tentang melawan orang atau binatang, tetapi juga tentang menahan rasa takut, tetap tenang, dan melakukan yang benar meski dunia terlihat menentang. Malam ini, ia baru benar-benar merasakan arti kata itu. Membantu ular besar,
menahan rasa takut, dan tetap fokus pada apa yang benar, memberinya rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa itu membuatnya menyadari bahwa dirinya lebih kuat dari yang ia kira. Di tengah hutan yang sunyi, Fajar juga mulai memikirkan masa depan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, siapa yang akan menolongnya, atau bagaimana ia bisa kembali ke kehidupan yang layak. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah begitu saja. Kesendirian ini, penderitaan yang ia alami, dan tantangan yang ia hadapi malam ini, semuanya adalah bagian dari pelajaran hidup yang harus ia terima. Setiap langkahnya di hutan ini, setiap keputusan berani yang ia buat, akan menjadi pondasi untuk masa depannya. Fajar menatap langit malam yang gelap. Di sela-sela ranting pohon terlihat bintang-bintang yang redup. Ia merasa seakan dunia memberinya kesempatan kedua, sebuah tanda bahwa kesabaran dan ketulusan bisa membawanya keluar dari kegelapan. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya, dan merasakan ketenangan yang perlahan menggantikan ketakutan. Malam yang awalnya menakutkan kini menjadi tempat refleksi, sebuah ruang di mana ia bisa mengumpulkan kekuatan sebelum menghadapi hari-hari yang masih penuh ketidakpastian. Di sana, di tengah hutan yang sepi, Fajar menyadari satu hal penting. Hidup memang tidak selalu adil, dan orang-orang tidak selalu baik. Namun, kebaikan hati dan keberanian untuk menolong tanpa pamrih memiliki kekuatan sendiri. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik balik, awal dari perjalanan yang akan membawanya ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, Fajar menutup mata dan mencoba tidur, menyadari bahwa meski esok belum pasti, ia siap menghadapi dunia dengan keberanian baru yang lahir dari malam yang sepi dan penuh perenungan itu. Pagi berikutnya, sinar matahari mulai menembus celah-celah pepohonan, menyinari hutan dengan cahaya hangat yang lembut. Fajar membuka mata, tubuhnya masih lelah setelah malam yang panjang, tetapi hatinya terasa lebih ringan dan penuh energi baru. Ia menarik napas panjang, menghirup udara segar hutan, dan merasakan satu kesadaran yang sebelumnya belum ia miliki, bahwa kesendirian dan kesulitan ternyata bisa membentuk kekuatan yang tidak terlihat oleh orang lain. Malam sebelumnya, ketika menolong ular besar, telah mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, bahwa keberanian sejati lahir dari hati yang tulus dan keteguhan yang diam. Fajar bangkit perlahan, merapikan pakaian lusuhnya, dan mulai menapaki jalan setapak di antara pepohonan. Ia tahu, meski malam ini memberinya pengalaman luar biasa, hidupnya tetap penuh tantangan. Ia harus tetap waspada, tetap berhati-hati, dan tetap menjaga dirinya. Namun, ada perbedaan besar yang ia rasakan. Rasa takut yang biasanya menekan setiap langkahnya kini mulai tergantikan oleh keyakinan. Ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak lagi sepenuhnya lemah, bahwa ada kekuatan dalam kesendirian dan dalam keberanian yang dilakukan tanpa penonton. Saat berjalan menyusuri hutan, Fajar juga memerhatikan lingkungan sekitarnya dengan lebih teliti. Ia mulai melihat kehidupan kecil yang sebelumnya tak ia perhatikan, burung-burung yang sibuk mencari makan di dedaunan, semut-semut yang bekerja keras membangun sarangnya, dan aliran air kecil yang jernih di antara batu-batu. Semua itu mengingatkannya bahwa kehidupan terus berjalan, bahkan di tengah kesendirian dan ketidakpastian. Fajar belajar dari hutan bahwa ketekunan dan kesabaran selalu membawa hasil, meskipun bentuknya tidak selalu terlihat dengan jelas. Ia berhenti di tepi sungai kecil untuk minum air. Air dingin itu menyegarkan tubuhnya yang lelah, dan ia merasa seolah tubuh dan pikirannya kembali segar. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan air dan melihat seorang anak yatim piatu yang kurus dan lusuh, tetapi dengan mata yang berbeda, mata yang kini memancarkan keberanian dan keteguhan. Fajar tersenyum kecil, menyadari bahwa ia tidak lagi sama dengan Fajar yang duduk sendirian di bawah pohon malam sebelumnya. Malam itu telah mengubahnya, memberi kekuatan baru yang lahir dari pengalaman dan keberanian. Di sela perenungan itu, ia mulai memikirkan masa depannya. Fajar tahu bahwa ia harus mencari cara untuk bertahan hidup, tetapi kini dengan keyakinan yang berbeda. Ia tidak lagi hanya menjalani hari demi hari dengan ketakutan, tetapi mulai berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia berpikir tentang desa, tentang orang-orang yang memfitnahnya, dan tentang bagaimana suatu hari nanti, mereka mungkin akan melihat perubahan dalam dirinya.
Fajar juga menyadari satu hal penting, kebaikan hati dan keberanian untuk menolong, bahkan tanpa penghargaan atau pengakuan, memiliki kekuatan tersendiri. Malam itu, ular besar yang ia tolong tidak hanya selamat karena tindakannya, tetapi juga memberi Fajar pengalaman berharga yang akan membimbingnya di masa depan. Ia merasa ada ikatan tak terlihat dengan alam dan makhluk hidup di sekitarnya, seolah hutan sendiri mengajarkan pelajaran hidup yang tak ternilai. Dengan tekad baru, Fajar melangkah lebih jauh ke dalam hutan, menatap setiap pepohonan, setiap semak, dengan mata waspada tetapi juga penuh keberanian. Ia menyadari bahwa hidupnya masih penuh ketidakpastian, tetapi malam yang penuh ketakutan dan kesendirian itu telah membentuknya menjadi anak yang lebih kuat. Hatinya kini penuh keyakinan bahwa meski dunia menolak dan orang-orang menghinanya, ia memiliki kekuatan untuk bertahan dan menghadapi segala rintangan yang akan datang. Fajar menatap langit biru di sela dedaunan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dalam hati, "Aku akan bertahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku memiliki keberanian dan hati yang tulus untuk menghadapi dunia." Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanannya, meninggalkan malam yang penuh ketakutan, dan melangkah menuju takdir yang belum ia ketahui sepenuhnya, tetapi yang kini terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Saat matahari mulai naik lebih tinggi, Fajar terus menyusuri hutan, mengikuti aliran sungai kecil yang mengalir berliku di antara pepohonan. Perjalanan ini tidak mudah. Tanah hutan yang lembab membuat kakinya sering terpeleset, dan semak belukar terkadang melukai kulitnya yang kurus. Meski lelah, Fajar terus melangkah. Ia tahu, hutan ini mungkin satu-satunya tempat yang bisa memberinya perlindungan sementara dari dunia luar yang kejam. Di sebuah lekukan sungai, Fajar menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Pintu gua tertutup semak dan akar pohon yang menjuntai, membuatnya nyaris tidak terlihat dari jalan setapak. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Ia meraba mulut gua dengan tangan kecilnya yang gemetar, dan memutuskan untuk masuk. Di dalam, tanahnya cukup datar dan kering, serta ada ruang yang cukup untuk duduk atau beristirahat. Hatinya sedikit lega. Akhirnya ia menemukan tempat yang bisa menjadi perlindungan dari hujan, angin, dan kedinginan malam yang sebelumnya membuatnya ketakutan. Fajar duduk di dalam gua, menaruh tas kecilnya di samping. Ia menatap sekeliling, memperhatikan setiap sudut gua. Meski sederhana dan gelap, tempat ini terasa aman. Tidak ada suara manusia yang bisa mengganggunya, tidak ada tatapan sinis, dan tidak ada ejekan yang menusuk hatinya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan keheningan yang menenangkan. Hatinya, yang sebelumnya penuh dengan luka dan rasa sakit karena diusir dari desa, perlahan mulai menemukan ketenangan. Di sela keheningan itu, Fajar mulai berpikir tentang perjalanan hidupnya. Ia teringat semua ejekan, fitnah, dan pengusiran yang ia alami. Semua pengalaman itu terasa begitu berat. Tetapi kini ia mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Malam yang ia lewati menolong ular besar bukan hanya ujian, tetapi juga pelajaran penting tentang keberanian dan ketulusan hati. Ia menyadari bahwa tempat yang aman tidak selalu diberikan oleh orang lain, tetapi bisa ditemukan melalui keberanian untuk menghadapi ketakutan sendiri. Fajar mengeluarkan sepotong roti kering dari tasnya, makanan yang ia bawa dari desa. Ia makan perlahan, menelan setiap gigitan dengan penuh syukur. Tidak ada siapapun yang melihatnya, tetapi rasa puas muncul dari dalam hatinya. Ia menyadari, sedikit makanan dan tempat yang aman sudah cukup untuk membuatnya bertahan hari itu. Kesederhanaan itulah yang kini ia hargai, sesuatu yang sebelumnya sering ia anggap remeh ketika masih hidup di desa. Sambil duduk, Fajar mulai memerhatikan alam di sekitar gua. Di mulut gua, cahaya matahari menembus dedaunan, membuat bayangan indah dan bergerak perlahan di dinding batu. Burung-burung sesekali hinggap di cabang pohon dekat mulut gua, berkicau lembut seolah menyambut kehadirannya. Suara air sungai yang mengalir di dekat gua terdengar menenangkan, seperti irama alam yang menghibur hati yang lelah. Semua itu membuat Fajar merasa bukan lagi sendirian sepenuhnya, karena hutan dan makhluk-makhluknya memberinya semacam persahabatan yang diam-diam mendukungnya. Hari mulai berganti siang.
Fajar menatap cahaya matahari yang menyelinap ke dalam gua, dan hatinya dipenuhi rasa syukur kecil. Ia tahu, meski hidupnya belum membaik sepenuhnya dan dunia masih penuh tantangan, ia telah menemukan tempat yang memberinya keamanan sementara. Tempat ini, meski sederhana, memberinya kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Fajar menyadari bahwa perlindungan dan keberanian sejati tidak selalu datang dari orang lain, tetapi dari keberanian untuk menghadapi ketakutan dan mencari jalan sendiri. Dengan tekad baru, Fajar memutuskan untuk tetap berada di gua ini hingga malam. Ia mulai menata sekelilingnya agar lebih nyaman, merapikan batu-batu yang menonjol, membuat alas dari daun kering, dan memastikan tempat ini cukup aman dari binatang liar. Malam ini, ia tidak lagi duduk dengan rasa takut. Ia duduk dengan keyakinan bahwa dirinya mampu bertahan. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Aku akan tetap bertahan. Aku akan terus berjalan dan menemukan jalan hidupku, sekuat apapun dunia menolakku." Tempat aman ini, yang tersembunyi di tengah hutan, menjadi awal dari perjalanan baru Fajar. Ia belajar bahwa kesendirian bukan hanya tentang kesepian, tetapi juga tentang menemukan kekuatan, keberanian, dan ketenangan dalam diri sendiri. Di gua kecil itu, Fajar mulai merasakan satu hal yang selama ini hilang, harapan. Harapan yang diam-diam menuntunnya menuju perubahan besar yang belum ia mengerti, tetapi yang pasti akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya di gua itu berjalan lambat dan berat bagi Fajar. Ia harus bangun lebih pagi daripada biasanya, karena fajar di hutan berarti kesempatan untuk mencari makan dan air bersih sebelum sinar matahari terlalu panas. Ia mengumpulkan ranting dan daun kering untuk membuat api kecil, meski sulit karena angin yang kencang dan hujan yang kadang datang tanpa peringatan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan setiap langkah terasa seperti ujian baru bagi tubuh dan pikirannya yang kurus. Meski begitu, Fajar mulai belajar banyak hal. Ia belajar membaca jejak binatang di tanah untuk menemukan sumber air dan makanan. Ia belajar membedakan tanaman yang bisa dimakan dan yang beracun. Belajar menahan lapar dan rasa lelah yang terus menghantui. Setiap pelajaran itu ia simpan dalam ingatan, karena ia tahu bahwa keterampilan ini bisa menyelamatkan hidupnya. Malam-malam di gua, ia sering duduk termenung, mengingat kata-kata ibunya tentang kesabaran dan keberanian. Kini, kata-kata itu tidak lagi sekadar cerita, mereka menjadi pedoman hidup yang nyata. Fajar juga mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ketakutan yang dulu selalu menempel kini mulai memudar, digantikan oleh ketenangan yang lahir dari pengalaman. Setiap malam ketika hutan sunyi, ia menatap bintang-bintang yang terlihat di sela pepohonan, dan merasa seperti ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasinya. Hatinya mulai dipenuhi rasa percaya diri yang perlahan tumbuh, bahwa ia mampu bertahan dan menghadapi dunia, meski dunia itu sebelumnya menolaknya dengan kejam. Tapi hari-hari itu tidak selalu mudah. Kadang, ia merasa sangat lelah, perutnya lapar, dan tubuhnya hampir tidak sanggup melangkah. Kadang, hujan deras datang tanpa ampun, dan ia harus menahan dingin dan basah di dalam gua yang kecil. Kadang, binatang hutan seperti monyet atau hewan malam membuatnya terkejut, dan rasa takut lama kembali muncul seketika. Tetapi Fajar belajar untuk tetap tenang, mengingat malam ketika ia menolong ular besar. Dari pengalaman itu, ia sadar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap bertindak meski takut. Seiring waktu, Fajar mulai menghargai kesederhanaan hidup di hutan. Makanan seadanya, tempat tidur dari daun kering, dan suara alam yang menenangkan menjadi teman sejatinya. Ia tidak lagi menyesali pengusiran dari desa, meski hati kecilnya masih terasa sakit saat mengingat ejekan warga. Malah, ia belajar bahwa dunia ini tidak selalu adil, dan manusia kadang jahat, tetapi selalu ada jalan untuk bertahan bagi yang mau belajar dan tetap tulus. Fajar juga mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hal-hal sederhana. Cahaya matahari yang menembus pepohonan di pagi hari membuat hatinya hangat. Air sungai yang jernih menjadi sumber kesegaran dan ketenangan. Suara burung dan serangga malam menjadi pengingat bahwa hidup terus berjalan, dan ia bagian dari alam yang besar ini. Ia belajar menghargai keberadaan setiap makhluk, termasuk yang sebelumnya ia takutkan atau dianggap berbahaya.
Hari-hari berat itu pun mengajarkan Fajar tentang kesabaran. Ia belajar menunggu, belajar mengatur langkah dan napas, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia mulai merasakan bahwa setiap kesulitan, meski menyakitkan, membawa pelajaran yang membuatnya lebih kuat. Ia menyadari bahwa kesendirian yang dulu terasa menakutkan kini justru menjadi guru terbaik yang mengajarkannya arti ketabahan, keberanian, dan ketulusan hati. Di malam hari, ketika ia menatap langit berbintang dari mulut gua, Fajar merasa hatinya sedikit lebih damai. Ia mulai mengerti bahwa hidup memang tidak mudah, tetapi setiap tantangan bisa diatasi jika ia tetap percaya pada diri sendiri dan tetap melakukan yang benar. Malam itu, Fajar tersenyum kecil dalam gelapnya gua, merasa bahwa ia sudah mulai berubah. Anak yatim miskin yang dulu takut dan lemah kini menjadi anak yang tangguh, yang belajar untuk bertahan, belajar untuk berani, dan belajar untuk percaya pada kebaikan yang mungkin akan datang padanya suatu hari nanti. Hari itu, udara di hutan terasa berbeda. Cahaya matahari menembus celah-celah pepohonan dengan hangat, tetapi angin yang berhembus membawa ketegangan yang sulit dijelaskan. Fajar sedang berjalan menyusuri tepi sungai untuk mencari makanan, seperti hari-hari sebelumnya. Tubuhnya kurus dan lelah, tetapi langkahnya kini lebih mantap. Ia mulai terbiasa dengan hutan, tahu di mana menemukan buah-buahan liar, dan bagaimana menghindari semak berduri atau hewan yang mungkin berbahaya. Namun, nalurinya memperingatkan ada sesuatu yang berbeda hari itu, sebuah rasa yang tidak bisa ia abaikan. Seperti dunia ingin memperlihatkan sesuatu yang penting. Tiba-tiba, di salah satu lekukan sungai, ia melihat ular besar yang dulu ia tolong beberapa malam lalu. Tubuhnya tampak lebih sehat, luka-lukanya sembuh, dan matanya yang besar menatap Fajar dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Fajar tertegun. Ia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan makhluk itu. Namun, ada hal yang lebih mengejutkan. Ular itu tidak bergerak seperti biasanya. Tubuhnya melingkar dan tampak seolah menunggu sesuatu. Fajar melangkah perlahan, hati-hati agar tidak mengejutkan ular itu. Saat ia semakin dekat, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ular itu perlahan membuka mulutnya dan, dengan gerakan yang aneh namun penuh maksud, mengungkapkan sesuatu yang membuat Fajar tercengang. Di dalam mulut ular, tergenggam sebuah kantong kecil berisi koin emas dan perhiasan. Fajar menatapnya dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa keberanian dan kebaikannya terhadap makhluk hutan bisa membawanya pada hal sebesar ini. Hati Fajar berdebar kencang. Ia tahu, ini adalah titik balik hidupnya. Segala penderitaan, hinaan, pengusiran dari desa, dan malam-malam sulit di hutan ternyata bukanlah kebetulan. Semua pengalaman itu telah membentuknya untuk menghadapi momen ini. Ular besar yang ia tolong bukan hanya hidup kembali, tetapi juga seolah membawa hadiah yang menjadi jawaban atas kesabaran dan ketulusan Fajar. Hatinya campur aduk, rasa takut, syukur, dan takjub bercampur menjadi satu. Dengan hati-hati, Fajar mengambil kantong itu. Beratnya tidak seberapa, tetapi maknanya luar biasa. Ia merasa seakan dunia yang sebelumnya menolaknya kini memberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Ia menatap ular besar itu sekali lagi, yang kini menatap balik dengan mata yang seolah mengerti segala perasaan Fajar. Ada rasa penghargaan di mata makhluk itu, seakan mengatakan, keberanian dan kebaikanmu tidak sia-sia. Saat Fajar berjalan kembali menuju gua dengan kantong kecil itu, ia merasa seolah seluruh hutan menyambutnya. Setiap suara alam, dari desiran angin hingga kicau burung, terdengar lebih hangat dan ramah. Ia tersenyum, merasakan sesuatu yang baru dalam hatinya. Harapan. Ia tahu, hidupnya akan berubah drastis. Kekayaan yang ia temukan bukan hanya tentang emas dan perhiasan, tetapi simbol dari jalan yang terbuka untuknya, kesempatan untuk hidup lebih baik, dan bukti bahwa ketulusan hati selalu memiliki balasan. Namun, Fajar juga sadar bahwa perubahan ini membawa tanggung jawab. Ia harus menggunakan hadiah itu dengan bijaksana, bukan untuk keserakahan, tetapi untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan membalas kebaikan kepada makhluk lain, sebagaimana ular besar itu telah memberinya pelajaran berharga. Ia merasa bahwa pengalaman ini lebih berharga daripada harta itu sendiri,
pelajaran tentang keberanian, kesabaran, ketulusan hati, dan kekuatan untuk bertahan meski dunia menolak. Fajar melangkah perlahan pulang menuju gua, dengan kantong di tangan dan hati yang penuh rasa syukur. Malam yang gelap dan hari-hari berat di hutan terasa seperti kenangan yang manis sekarang, karena semuanya telah membawanya pada titik ini. Ia tersadar bahwa hidupnya telah berubah, bahwa nasib yang dulu terasa suram kini mulai berbalik, dan bahwa keberanian serta kebaikan, bahkan yang paling sederhana, bisa membuka pintu takdir yang selama ini tersembunyi. Momen itu adalah puncak dari semua penderitaan dan perjuangan Fajar. Ia tahu, dari sinilah hidupnya benar-benar akan mulai berjalan dengan cara yang baru, cara yang belum ia bayangkan sebelumnya. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, syukur, lega, dan juga penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Fajar tersenyum sambil menatap hutan yang luas, menyadari bahwa malam-malam panjang, kesendirian, dan ujian yang ia lalui bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang penuh kemungkinan. Fajar berjalan kembali ke gua dengan hati yang campur aduk. Kantong kecil berisi emas dan perhiasan yang diberikan ular besar terasa berat di tangannya, bukan karena fisiknya, tetapi karena makna yang terkandung di dalamnya. Ia tersenyum lebar, namun matanya juga berkaca-kaca. Selama ini, hidupnya penuh penderitaan, hinaan, dan pengusiran. Tetapi malam ini ia merasa dunia seakan memberi kesempatan kedua. Ia menyadari bahwa keberanian dan ketulusan yang ia lakukan bukan hanya menyelamatkan ular, tetapi juga membuka jalan untuk nasib baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setibanya di gua, Fajar menaruh kantong itu di sampingnya dan duduk termenung. Ia mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ini nyata. Semua rasa takut, kesepian, dan lapar yang ia alami selama berminggu-minggu kini terasa seperti bayangan dari masa lalu, digantikan oleh rasa syukur dan harapan. Ia merasakan bahwa hidupnya akan berubah total, tetapi ia juga tahu bahwa tanggung jawab baru kini ada di pundaknya. Ia tidak bisa lagi hanya bertahan, ia harus belajar menggunakan kesempatan ini dengan bijaksana. Fajar membuka kantong itu perlahan. Kilau emas dan perhiasan itu menyilaukan matanya. Tetapi bukan itu yang membuat hatinya berdebar. Ia memandang setiap koin dan perhiasan, membayangkan semua kemungkinan yang bisa dilakukan dengan harta ini. Ia bisa membeli makanan untuk bertahan hidup, memperbaiki tempat tinggalnya, bahkan mungkin kembali ke desa suatu hari nanti dengan cara yang berbeda. Tetapi yang paling penting, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar harta. Ini adalah simbol dari kebaikan dan keberanian yang ia lakukan. Balasan dari dunia yang selama ini terlihat kejam dan menolak dirinya. Saat ia duduk di gua, suara dedaunan yang bergesekan dan kicau burung di pagi hari terdengar lebih hangat daripada sebelumnya. Fajar merasa ada energi baru yang mengalir di sekelilingnya, seolah alam sendiri memberi restu pada hidupnya yang baru. Ia teringat malam ketika ia menolong ular besar. Saat itu, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya mengikuti hati, menolong makhluk yang membutuhkan. Kini, semua tindakannya itu membuahkan hasil yang luar biasa, jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Fajar tersenyum, dan air matanya menetes perlahan. Ia sadar bahwa kehidupan yang penuh penderitaan selama ini bukan akhir dari segalanya. Malah, semua itu menjadi persiapan untuk momen yang luar biasa ini. Ia merasa lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Ia belajar bahwa kesabaran, keberanian, dan ketulusan hati selalu memiliki balasan, meskipun kadang datang dari arah yang tidak terduga. Ia juga belajar bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi kesempatan untuk memperbaiki nasib selalu ada bagi yang mau berani bertindak. Ia menatap hutan luas di sekeliling gua. Semua pepohonan, sungai, dan suara alam terasa seperti saksi bisu perjalanan hidupnya. Fajar merasakan hubungan baru dengan alam, bahwa dirinya tidak sendirian sepenuhnya. Ia juga menyadari bahwa hidupnya kini berbeda, bukan lagi tentang bertahan dari hinaan atau kelaparan, tetapi tentang membangun kehidupan baru, kesempatan yang selama ini hanya ia impikan. Fajar menaruh tangannya di dada, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Ia tahu, nasibnya telah berubah.
Dunia yang dulunya menolaknya kini seolah memberi jawaban atas semua doa yang tidak pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Ia merasa kuat, penuh harapan, dan siap melangkah ke tahap baru dalam hidupnya. Harta itu bukan sekadar emas, melainkan simbol dari perjalanan panjang seorang anak yatim miskin yang kini menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh harapan. Malam yang gelap, kesepian, dan penuh ketakutan kini tinggal menjadi kenangan. Sedangkan Fajar berdiri di ambang kehidupan baru. Ia tahu, semuanya baru dimulai, dan perjalanan hidupnya akan berbeda dari sebelumnya. Dengan hati penuh rasa syukur, ia menghela napas panjang dan berkata dalam hati, "Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk hidup yang lebih baik. Aku tidak lagi takut, karena keberanian dan ketulusan telah menunjukkan jalannya." Fajar tersenyum sambil menatap hutan, menyadari bahwa ia telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya. Ia telah bertahan dari hinaan, kesepian, dan ketakutan. Dan malam ini, berkat keberanian dan kebaikan hatinya, dunia membukakan pintu menuju kehidupan yang baru, penuh peluang, harapan, dan keajaiban yang selama ini hanya ia impikan. Hari mulai merunduk ke senja. Cahaya matahari menembus pepohonan dengan lembut, mewarnai dedaunan hijau dan sungai kecil dengan warna emas kemerahan. Fajar duduk di mulut gua, menatap harta yang diberikan ular besar beberapa hari lalu. Kantong emas dan perhiasan itu kini terasa bukan sekadar benda, tetapi simbol dari seluruh perjalanan hidupnya. Penderitaan, kesepian, keberanian, dan kebaikan hati yang akhirnya membuahkan hasil. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang begitu dalam, seolah seluruh alam ikut merayakan perubahan hidupnya. Ia menatap hutan di sekelilingnya, tempat yang dulu terasa menakutkan, kini menjadi rumah dan guru sekaligus. Setiap suara, desiran angin, kicauan burung, gemericik air sungai, memberikan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Fajar mengingat kembali hinaan warga desa, ejekan yang menusuk hati, fitnah yang membuatnya diusir, dan malam-malam penuh ketakutan ketika ia harus bertahan hidup sendirian. Semua itu kini terasa seperti batu pijakan yang membawanya menuju kehidupan baru yang lebih baik. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa semua kesedihan dan penderitaan itu bukan sia-sia. Dengan hati yang tenang, Fajar mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa dengan harta ini, ia bisa memperbaiki hidupnya, membeli kebutuhan untuk bertahan hidup, membuat tempat tinggal yang layak, bahkan menolong makhluk lain yang membutuhkan. Ia menyadari bahwa kebaikan hati yang ia tunjukkan pada ular besar bukan hanya membawanya pada keberuntungan, tetapi juga membuka jalan bagi hidup yang lebih bermakna. Pelajaran terbesar yang ia dapatkan adalah bahwa keberanian dan ketulusan hati, meski dilakukan dalam kesendirian dan tanpa penonton, selalu memiliki balasan, entah dalam bentuk yang ia duga atau dalam cara yang jauh lebih luar biasa. Senja semakin memerah, dan Fajar menatap ke arah sungai yang berkelok di hutan. Ia membayangkan masa depan yang baru, hidup yang bebas dari hinaan, penuh dengan kesempatan, dan mungkin juga membahagiakan bagi dirinya sendiri dan makhluk lain yang ia temui. Ada rasa haru yang mengalir di hatinya. Air matanya menetes pelan, bukan karena sedih, tetapi karena lega dan bahagia. Ia merasa seolah dunia akhirnya memeluknya, setelah sekian lama menolak dengan keras. Fajar bangkit, menatap langit senja yang perlahan gelap. Ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi anak yatim miskin yang takut dan lemah. Ia kini menjadi anak yang tangguh, yang mampu bertahan dari kesepian, ujian, dan tantangan yang berat. Malam-malam sulit, hujan deras, lapar, dan takut semuanya telah membentuknya menjadi sosok yang berani dan penuh ketulusan. Ia tersenyum, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan datang dari harta atau pujian orang, tetapi dari hati yang tulus dan keberanian untuk tetap melakukan yang benar. Saat Fajar melangkah perlahan meninggalkan gua, kantong harta di punggungnya, ia merasakan angin senja menyapu wajahnya. Hatinya ringan, pikirannya jernih, dan matanya memancarkan harapan yang tulus. Ia tahu, dunia masih penuh tantangan, tetapi kini ia siap menghadapinya dengan keyakinan dan keberanian baru. Ia menoleh sekali lagi ke arah gua, tempat perlindungan dan awal dari kehidupan barunya, dan tersenyum dengan penuh syukur. Malam pun mulai tiba, tetapi Fajar tidak takut. Ia melangkah maju dengan langkah mantap,
Menyadari bahwa setiap penderitaan yang ia lalui telah membawanya ke titik ini, titik di mana hidupnya mulai berubah, di mana nasib yang dulu kelam kini berbalik menjadi terang. Dengan keberanian, ketulusan hati, dan sedikit keberuntungan, ia siap menapaki jalan baru, membangun hidup yang lebih baik, dan membuktikan bahwa kebaikan dan keberanian selalu menemukan jalannya sendiri. Di bawah langit malam yang mulai bertabur bintang, Fajar berjalan menyusuri hutan dengan rasa lega dan bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya penuh harapan, matanya bersinar, dan senyumnya menandakan awal dari kehidupan baru yang penuh peluang. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi, dan kali ini, ia siap menulis cerita sendiri, dengan keberanian, ketulusan, dan kekuatan yang lahir dari malam-malam penuh ujian. Dan disinilah Fajar berdiri, di tengah hutan yang dulu menakutkan, kini menjadi rumah dan saksi perjalanan hidupnya. Ia tahu, setiap penderitaan, setiap hinaan, dan setiap rasa takut yang ia lalui telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan mata menatap langit penuh bintang, ia menghela napas panjang, tersenyum, dan melangkah ke kehidupan baru.